Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 10. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Rohma, yang kedua ada saya sendiri Halimatus Sa'diyah, yang ketiga ada Lisa Widya Astuti, dan yang terakhir ada Dia Suryawati. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai merancang dan mengembangkan penilaian pembelajaran PKN SD. Yang pertama, pengertian penilaian pembelajaran akan dijelaskan oleh Mbak Diah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dalam PKN dapat dinyatakan sebagai proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang dilakukan oleh guru PKN untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik pada bidang studi PKN, dengan maksud dapat digunakan sebagai bahan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran PKN. Selanjutnya, materi jenis-jenis penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya, klasifikasi jenis penilaian sikap. 1. Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar dan akan lebih mudah diberi motivasi dan akan lebih mudah juga menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, sikap terhadap guru atau pengajar, di mana peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Jika peserta didik tidak memiliki sikap positif terhadap guru, akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru atau pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang terakhir, sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman, dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik hingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi jenis penilaian pengetahuan. Ada 3, yaitu yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menjawab jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain, seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan kepada peserta didik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lisan. Yang ketiga yaitu tes penugasan. Pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu contoh instrumen penilaian tes lisan. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menyebutkan rumusan bunyi sila-sila Pancasila. Teknik penilaian tes lisan, bentuk instrumen, daftar pertanyaan. Instrumen sebutkan apa saja sila-sila Pancasila. Kunci jawaban 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi 3.1.2 menyebutkan simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Teknik penilaian tes lisan, bentuk instrumen, daftar pertanyaan. Instrumen, sebutkan apa saja simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Kunci jawaban, yang pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Yang selanjutnya yaitu contoh instrumen penilaian tes tulisan. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menyebutkan rumusan bunyi sila-sila Pancasila. Teknik penilaian tes tulisan, bentuk instrumen, daftar pertanyaan, instrumen. Di bawah ini yang termasuk sila-sila Pancasila kecuali A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh Presiden. Kunci jawabannya yaitu D. Kerakyatan yang dipimpin oleh Presiden. Yang kedua yaitu 3.1.2 menyebutkan simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Teknik penilaian tes tulisan, bentuk instrumen, daftar pertanyaan, instrumen. Di bawah ini yang termasuk simbol-simbol dalam Pancasila kecuali A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon bambu, D. Kepala banteng. Kunci jawabannya yaitu C. Pohon bambu. Klasifikasi jenis penilaian keterampilan. Yang pertama, praktik. Praktik penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik di dalam melakukan sesuatu, misalnya praktik sholat, praktik olahraga, praktik dalam bermain, misalnya bermain panah, bermain alat musik, bernyanyi, membaca puisi, dan lain-lain. Yang kedua ada proyek. Proyek ini merupakan kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, kegiatan penilaian tugas. Yang ketiga ada portofolio. Portofolio merupakan dokumen hasil pembelajaran yang lain yang menunjukkan kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Misalnya, tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, contohnya membersihkan sampah dan gotong royong. Dan yang terakhir ada produk. Produk ini merupakan penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Contohnya dalam alat teknologi misalnya bel listrik, dan contoh dari hasil karya seni misalnya patung, gambar, kaligrafi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.